Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Badar Said Eskom Mkom yang telah meluangkan waktunya untuk saya mempresentasikan laporan saya dengan judul Pengembangan Sistem Rekomendasi Strategi untuk UMKM berbasis AI dengan integrasi AI. Oke, pendahuluan latar belakang UMKM dan daya saing. UMKM adalah sektor strategis di Indonesia yang berkontribusi lebih dari 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja yang mengakibatkan banyaknya saingan usaha. Yang selanjutnya itu tantangan UMKM dalam pengambilan keputusan strategis. Kesulitan pengambilan keputusan pemasaran keuangan produk. Selanjutnya tergantungan pada pelanggan subjektif, kurang analisis data, dan pemanfaatan teknologi cerdas yang masih rendah. Nah, di sini AI berperan sebagai asisten untuk mengelola data sistematis untuk merekomendasikan apa yang dibutuhkan, yang relevan. Nah, di sini akan berfokus kepada integrasi. Jadi ini memakai API nantinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu merancang website sistem rekomendasi strategis UMKM berbasis AI. Yang kedua yaitu mengintegrasikan layanan AI melalui API ke sistem website. Yang ketiga yaitu sistem hasilkan rekomendasi strategis berdasarkan data UMKM. Jadi dengan cara user memasukkan data-data yang diperlukan, nanti AI akan memberikan rekomendasi strategis yang akurat. Dan yang terakhir yaitu merancang sistem terstruktur dan dapat dikembangkan. Nah, batasan masalah pengembangan sistem, yang pertama sistem berupa website rekomendasi strategi UMKM. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi berdasarkan input pengguna dihasilkan AI berbasis API. Rekomendasi bersifat pendukung keputusan, yang selanjutnya yaitu fokus pada perancangan dan pengembangan sistem. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kerja praktis. Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang dimana yaitu mengembangkan website sistem rekomendasi strategi usaha UMKM berbasis AI yang terintegrasi API untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan khususnya yaitu merancang arsitektur sistem rekomendasi strategi usaha UMKM. Dan yang kedua yaitu mengintegrasikan layanan AI berbasis API ke dalam website. Dan yang ketiga yaitu merancang alur pemrosesan data dan penyajian rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan rancangan sistem yang siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat kerja, yaitu ada dua manfaat juga di sini. Yang pertama yaitu manfaat praktisnya, yaitu membantu UMKM dalam menentukan strategi usaha berbasis data. Jadi yang dapat kita ketahui bahwasanya kita mendapatkan strategi itu berdasarkan data real, data yang emang sudah ada, yang dibutuhkan, dan nanti akan direkomendasikan sesuai dengan data yang kita punya. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi AI di sektor UMKM. Dan selanjutnya itu menyediakan media digital yang mudah diakses oleh pelaku usaha. Dan selanjutnya yaitu manfaat akademis, yaitu ada 3 di sini, yaitu yang pertama menerapkan konsep AI dan sistem informasi dalam studi kasus nyata. Dan selanjutnya yaitu menambahkan referensi akademik terkait sistem rekomendasi UMKM. Dan yang terakhir yaitu menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di bidang informatika.
Untuk selanjutnya yaitu landasan teori atau konsep dasarnya di sini sistem informasi, kesatuan komponen hardware, software, database SDM, mengelola data jadi informasi yang bernilai, esensial untuk mendukung pengambilan keputusan vital bagi UMKM untuk analisa dan operasional. Yang selanjutnya itu UMKM, unit usaha produk skala terbatas, pergerakan utama ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Tantangannya di sini yaitu pengelolaan usaha, keputusan strategis sering tanpa data, akses modal, literasi digital. Jadi tantangan ini sering terjadi di pelaku usaha UMKM. Nah, ini selanjutnya yaitu website kumpulan halaman digital terhubung, diakses via internet, media informasi, layanan, dan interaksi, memperluas jangkauan bisnis tanpa batas ideal bagi UMKM karena biaya rendah dan aksesibilitas luas. Artificial Intelligence yaitu cabang ilmu komputer meniru kognitif manusia. Jadi AI itu adalah sistem yang meniru aktivitas manusia, yang bisa belajar dari data, mengenali pola, keputusan otomatis, mengelola dan besar untuk prediksi dan rekomendasi alat efektif bagi UMKM. Jadi inilah alasan saya kenapa ingin membuat website ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu landasan teori teknologi pendukung. Nah, di sini ada sistem rekomendasi penerapan AI untuk memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan analisis data dan pola histori membantu memilih alternatif yang terbaik. Jadi nanti AI akan bisa menganalisa atau mengikuti tren pasarnya. Nah, dengan seperti itu nanti dia akan merekomendasikan dengan apa strategi yang paling baik. Nah, yang selanjutnya itu Application Programming Interface atau API antarmuka standar untuk komunikasi dan pertukaran data antar aplikasi. Jadi kalau bahasa gampangnya itu sebagai jembatannya agar terhubung. Dan yang ketiga yaitu metode waterfall. Metode waterfall di sini adalah metode yang dimana sebelum selesai yang pertama, dia tidak akan pindah ke yang kedua. Jadi dia akan bertahap seperti contohnya di sini yaitu analisis kebutuhan sistem, yang kedua yaitu perancangan sistem, ketiga perancangan basis data, yang keempat yaitu perancangan antarmuka dan yang kelima yaitu perencanaan implementasi. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian R&D, fokus menciptakan produk sistem rekomendasi AI dengan penerapan teori, proses sistematis untuk solusi inovasi, pengembangan teknologi, dan eksplorasi peluang dalam perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak, kata kuncinya yaitu. Terus yang selanjutnya yaitu mengarahkan perancangan dan pengembangan sistem informasi terstruktur. Dan di sini metodologinya yaitu pengambilan sistem waterfall yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu model sekuensial linear, tiap tahap diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Yang tadi analisa yang pertama analisa kebutuhan, identifikasi fungsional dan non fungsional. Yang kedua yaitu perancangan sistem, desain alur kerja, use case, DB, and UI. Terus yang ketiga yaitu implementasi pengembangan sistem berdasarkan rancangan. Yang keempat yaitu kemudian verifikasi sistem memenuhi spesifikasi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan, perbaikan, dan adaptasi sistem pasca implementasi. Baik, untuk selanjutnya itu analisis kebutuhan sistem, tahap krusial dalam pengembangan sistem untuk mengidentifikasi fungsi dan karakteristik yang perlu agar sistem dapat beroperasi secara efektif sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan proyek.
Jadi di sini ada dua aktor sistem, yang pertama yaitu pengguna atau UMKM, dan yang kedua yaitu admin untuk mengelola sistem dan pemeliharaan. Kebutuhan fungsionalnya yaitu input data usaha. Jadi nanti user bisa menginput data sesuai dengan apa yang dipunya, yang UMKM punya. Misalnya fitur utama memasukkan jenis usaha, skala, dan kondisi operasional UMKM. Selanjutnya pemrosesan AI, sistem memproses data via AI API untuk menghasilkan rekomendasi, terus menampilkan rekomendasi, terus pengelolaan admin. Jadi alurnya itu nanti user akan menginputkan data yang diperlukan, misalnya dia memasukkan modal ataupun riwayat transaksinya. Nanti AI akan memproses sistem lewat via API untuk menghasilkan rekomendasi, lalu dia akan menampilkan rekomendasi atau hasil dari analisa dari AI. Terus pengelolaan admin itu ini untuk khusus fitur untuk admin, yaitu mengelola data dan konfigurasi sistem. Kebutuhan non fungsionalnya yaitu berbasis web dapat diakses melalui berbagai perangkat dan browser. Antarmuka ramah pengguna, desain sederhana mudah dipahami pelaku UMKM yang tentunya harus responsif. Keamanan sistem, mekanisme perlindungan, dan data dari akses tidak sah. Oke, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem, diagram, dan arsitektur. Use case diagram menggambarkan interaksi aktor dengan sistem dan layanan utama yang disediakan. Aktor utama yaitu user atau pengguna, yang aktor yang kedua yaitu admin. Jadi ada dua aktor di sini. Fungsi utamanya yaitu mengisi data usaha. Terus yang selanjutnya yaitu meminta rekomendasi. Dan selanjutnya melihat hasil rekomendasi, ini tugas admin. Terus melihat hasil rekomendasi, khusus pengguna dan admin juga bisa. Mengelola sistem admin. Mengelola sistem ini khusus untuk admin. Dan yang kedua yaitu aktivitas diagram. Jadi ini proses kerjanya sistem, yaitu memvisualisasikan alur proses sistem secara berurutan untuk menghasilkan rekomendasi. Alur proses kuncinya yaitu pengguna menginputkan data, nanti sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh user. Nah, nanti sistem juga akan masuk ke backend untuk memanggil via API proses hasil rekomendasi. Dia akan memproses hasil rekomendasi, terus dia akan menyimpan ke sistem, ke basis data. Terus habis itu dia akan menampilkan rekomendasi ke UI UX-nya atau menampilkan ke halaman user. Dan selanjutnya yaitu arsitektur sistem, pendekatan client server untuk integrasi layanan AI eksternal melalui API. Komponen utamanya yaitu client, front end, browser, UI. Servernya kita memakai server backend, logika, DB, AI, API. Jadi nanti mungkin untuk front end-nya kita pakai PHP untuk front end-nya, dan juga untuk back end-nya kita akan pakai PHP. Maaf, untuk front end-nya kita akan memakai PHP dan CSS dan JavaScript, dan untuk back end-nya kita akan pakai PHP. Jadi nanti saya akan memakai PHP natif. Dan selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yaitu data kita mempunyai keamanan yang bagus, terus fleksibilitas dan kemudahan pengembangan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem basis data dan antarmuka. Perancangan basis data yaitu ERD, basis data dirancang untuk menyimpan dan input usaha UMKM, hasil rekomendasi strategi usaha, data admin, satu konfigurasi sistem struktur disusun terpisah untuk konsistensi data dan kemudahan pengelolaan. Di sini ada beberapa tabel. Di sini ada 5 tabel, yaitu yang pertama tabel admin, terus yang kedua yaitu tabel app request log, dan yang ketiga yaitu UMKM submission, dan yang keempat yaitu tabel recommendation result, dan yang kelima yaitu sistem config. Terus yang selanjutnya itu perancangan antarmuka pengguna. Desain UI berfokus pada kemudahan pengguna, kesederhanaan dan intuitif, memaksimalkan pengalaman pengguna dengan menampilkan yang responsif atau dengan mempunyai tampilan yang responsif dan jelas. Halaman input data usaha, halaman hasil rekomendasi, halaman admin. Ini yang akan diutamakan agar eh, pengguna bisa menikmati atau bisa nyaman dengan website yang saya buat. Untuk selanjutnya itu perancangan implementasi dan pengumpulan data. Gambaran teknis, jadi di sini saya jelaskan pengguna UMKM browser mengakses HTTP atau HTTPS. Nah, terus di sini akan menampilkan front end-nya atau tampilan websitenya. Habis itu dia akan ke admin, lalu dia ke browser HTTPS. Nah, dia lalu ketika itu user akan melakukan input, misalnya input data, dia akan langsung em, ke backend server. Dia terus akan memanggil HTTPS API call, dia akan memanggil API-nya. Habis itu dia akan merespon lagi ke backend-nya, lalu dia ngecek ke SQL ORM database-nya untuk mengecek data history. Habis itu dia akan merespon dan mengembalikan ke website front atau mengembalikan menampilkan menampilkan rekomendasi ke front end sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, cukup mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.